Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Selamat sore kakak-kakak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Husnul Uswatun Hasanah, biasa dipanggil Kak Husnul. Di sini saya akan menjelaskan mengenai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Gerakan Pramuka. Arti penting anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Gerakan Pramuka. Landasan gerak bagi segenap komponen Gerakan Pramuka untuk menjalankan roda organisasi dalam rangka mewujudkan cita-citanya. Anggaran dasar Gerakan Pramuka memuat ketentuan pokok organisasi, sedangkan anggaran rumah tangga Gerakan Pramuka memuat ketentuan untuk melaksanakan ketentuan dalam anggaran dasar. Tujuan disahkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Gerakan Pramuka. Dalam rangka meningkatkan peranan Gerakan Pramuka, diperlukan anggaran dasar yang mencerminkan aspirasi, visi, dan misi seluruh Gerakan Pramuka Indonesia, sehingga secara efektif dapat dijadikan landasan kerja Gerakan Pramuka Indonesia. Anggaran dasar Gerakan Pramuka perlu dijabarkan dalam anggaran rumah tangga, dan oleh karena itu, anggaran rumah tangga tidak boleh bertentangan dengan anggaran dasar Gerakan Pramuka. Fungsi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Gerakan Pramuka, yaitu landasan hukum dalam pengambilan kebijakan Gerakan Pramuka, lalu pedoman dan petunjuk pelaksanaan kegiatan kepramukaan. ADART Gerakan Pramuka ini dapat diperbarui setiap 5 tahun sekali pada acara Musyawarah Nasional. Anggaran dasar Gerakan Pramuka ini ditetapkan pada 28 September 2018, terdiri atas 12 bab dan 63 pasal. Anggaran rumah tangga Gerakan Pramuka terdiri atas 11 bab dan 134 pasal, ditetapkan oleh Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka. Lalu ini merupakan isi dari anggaran dasar Gerakan Pramuka. Dan ini isi anggaran rumah tangga Gerakan Pramuka. Untuk penjabarannya ada di selanjutnya. Bab 1. Nama, status, tempat, dan hari Pramuka. Pasal 1. Organisasi ini bernama Gerakan Pramuka. Gerakan Pramuka merupakan organisasi pendidikan non-formal sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka dan berstatus badan hukum. Lalu Gerakan Pramuka berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia. Hari Pramuka yaitu tanggal 14 Agustus. Bab 2. Asas, tujuan, tugas, pokok, dan fungsi. Pada pasal 2, Gerakan Pramuka berasaskan Pancasila. Pasal 3. Tujuan. Gerakan Pramuka bertujuan untuk membentuk setiap pramuka memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, berkecakapan hidup, serta sehat jasmani dan rohani. Menjadi warga negara yang berjiwa Pancasila, setia dan patuh kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta menjadi masyarakat yang baik dan berguna, yang dapat membangun diri sendiri secara mandiri serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa dan negara, memiliki kepedulian terhadap sesama hidup dan alam lingkungan. Pasal 4. Tugas pokok. Menyelenggarakan pendidikan kepramukaan bagi kaum muda guna menumbuhkan tunas bangsa yang berkarakter, agar menjadi generasi yang lebih baik, bertanggung jawab, mampu membina dan mengisi kemerdekaan serta membangun dunia yang lebih baik. Pasal 5. Fungsi. Penyelenggara pendidikan non-formal di luar sekolah dan di luar keluarga sebagai wadah pembinaan serta pengembangan kaum muda dilandasi sistem AMONG, prinsip dasar metode kepramukaan.
Bab 3. Sifat. Gerakan Pramuka adalah organisasi pendidikan yang keanggotaannya bersifat sukarela, mandiri, tidak membedakan suku, ras, golongan, dan agama. Gerakan Pramuka bukan organisasi sosial politik, bukan bagian dari salah satu organisasi sosial politik, dan tidak menjalankan kegiatan politik praktis. Yang ketiga, Gerakan Pramuka menjamin kemerdekaan tiap-tiap anggotanya untuk memeluk agama dan kepercayaan masing-masing, serta beribadat menurut agama dan kepercayaannya. Bab 4. Pendidikan Kepramukaan. Ada beberapa bagian pada bab ini. Yang pertama, bagian ke-1 yaitu Pendidikan Kepramukaan pasal 7, pasal 8 nilai, Prinsip dasar kepramukaan pasal 9, Metode kepramukaan pasal 10, Sistem Among pasal 11, Hiasan dasar pasal 12, Kode kehormatan pasal 13, Moto pramuka pasal 14. Lalu ada bagian kedua yaitu jalur dan jenjang pada pasal 15 dan 16. Bagian ketiga yaitu peserta didik, tenaga pendidik dan kurikulum. Bagian keempat, satuan pendidikan, gugus depan, dan pusat pendidikan dan pelatihan kepramukaan. Lalu bagian kelima, evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi. Lalu ada bab 5, organisasi. Ini juga dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu keanggotaan dan pramuka utama pada pasal 26 dan 27. Bagian kedua mengenai kelembagaan, satuan organisasi, gugus depan, kuartir, kepengurusan kuartir, badan kelengkapan, dewan kehormatan, satuan pengawas internal, dewan kerja, majelis pembimbing, organisasi pendukung, satuan karya pramuka, gugus dharma pramuka, satuan komunitas pramuka, pusat penelitian dan pengembangan, pusat informasi, badan usaha, dan lembaga pemeriksa keuangan dalam pasal 28 sampai pasal 45. Lalu bab 6, musyawarah. Pada pasal 46, musyawarah. Musyawarah Gerakan Pramuka adalah forum tertinggi dalam Gerakan Pramuka di tingkat kuartir atau gugus depan. Musyawarah Gerakan Pramuka di tingkat nasional diselenggarakan 5 tahun sekali. Musyawarah Gerakan Pramuka di tingkat daerah diselenggarakan 5 tahun sekali. Musyawarah Gerakan Pramuka di tingkat cabang diselenggarakan 5 tahun sekali. Musyawarah Gerakan Pramuka di tingkat ranting diselenggarakan 3 tahun sekali. Dan musyawarah Gerakan Pramuka di tingkat gugus depan diselenggarakan 2 tahun sekali. Lalu ada pasal 47 mengenai hal-hal luar biasa dan mendesak. Bab 7 mengenai atribut. Pada pasal 48, lambang, bendera, panji, himne, dan mars, serta pakaian seragam sampai pasal 53. Lalu bab 8, hak dan kewajiban, hak peserta didik, kewajiban peserta didik, hak orang tua peserta didik, kewajiban orang tua peserta didik, dan hak masyarakat pada pasal 54 sampai pasal 58. Lalu ada bab 9 tentang keuangan dan kekayaan pada pasal 59 dan pasal 60. Lalu pasal 61 tentang pembubaran pada bab 10 dan pasal 62 anggaran rumah tangga pada bab 11. Yang terakhir adalah pasal 63 penutup pada bab 12. Itu tadi mengenai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Gerakan Pramuka. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.